Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini serta curahkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah, oi jamaah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai akhlakul tentang bagaimana cara menjadi tetangga yang baik, tidak saling bertengkar. Nah, buat kalian yang selalu bertengkar dengan tetangganya, jangan ya dek ya, jangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai akhlakul balim kan. Nah, di sini saya akan membawa satu kisah mengenai Hamid yang ada pada kitab Akhlakul Balim ya ibu dan teman-teman sekalian. Jadi Hamid ini adalah anak yang soleh, pokoknya baik, gak pernah melanggar aturan, gak pernah berbuat jahat kepada tetangganya, kepada anak tetangganya. Nah, si Hamid ini kan satu sekolah sama tetangganya. Nah, pas si teman sekolahnya ini tuh kayak gak masuk, si Hamid ini datang ke rumahnya ibu buat menanyakan kabarnya. Pas tahu kalau temannya itu sakit, si Hamidnya bakal langsung nengok, langsung berjalan ke teman-temannya buat mengecek keadaannya. Nah, di sini kita bisa ngambil pelajarannya gimana. Kita tuh harus rajin tolong menolong, menghargai kehidupan kita. Nah, kalau misalnya kita melakukan berantem dengan tetangga, misalkan karena gimana mah gandeng main musik gede-gede gitu kan. Nah, kita tuh harus langsung mengklirkan masalah itu sekarang juga, karena di kitab Al-Quran kan disebutkan tidak baik untuk bertengkar sama tetangga kita. Untuk karena itu, buat ibu-ibu semuanya dimanapun kalian berada, berbuat baiklah kepada tetangga kalian, karena pasti suatu saat kalian bakal membutuhkan si tetangga itu, entah buat minta garam, entah buat ngebenerin gas kan, biasanya ibu-ibu tuh bisa masang gasnya. Nah, terus kalau misalkan kalian berkonflik sama tetangga kalian di rumah gara-gara kucing, gara-gara recokan apapun, sok langsung baikan. Pokoknya mah jangan pernah berantem sama tetangga kalian dimanapun kalian berada, karena suatu saat nanti kalian ternyata bakal membutuhkan tetangga itu sendiri. Bu Ustazah, saya ingin bertanya. Silakan perkenalkan dari majelis mana dan dengan siapa? Saya Krista Cantika dari Majelis Taklim DTA Baitur Rahmat. Bu Ustazah, saya ingin bertanya, bagaimana jika saya berselisih dengan tetangga saya karena tetangga saya menyakiti kucing peliharaan saya? Terima kasih. Haram hukumnya bagi kita bila kita melukai kucing, ibu. Ibu-ibu harus dengar, teman-teman semua pokoknya harus dengar. Karena kenapa? Karena kucing ini merupakan salah satu hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Bila ada kucing yang masuk ke rumah kita, hendaklah kita untuk memberi makan. Kalau bisa kita pelihara. Jangan sampai karena si kucingnya bawa asin dari rumah kita ngegebah digetong gitu. Jangan ya Allah, jangan ya Allah, jangan nih ibu. Karena apa? Karena kita nggak tahu nanti di surga kayak gimana. Siapa tahu si kucing itu pas kita kasih makan ngedoain kita, Allah itu meni bagusnya pindah tonggol ke abdi gitu kan. Kita nggak tahu ya ibu. Jadi pokoknya mah jangan sampai kita menyalakai hewan kucing apapun itu yang sangat disayangi oleh Nabi kita. Nah, perihal yang tadi terkait tetangga kita berantem karena kucingnya dilukai, ya kita bisa langsung kasih pelajaran, nggak langsung ditonjok ya ibu, enggak. Kita bisa nasihati si tetangganya, kayak misalnya kalau melakukan hal itu nggak baik gitu Pak, Bu, kayak seharusnya kita tuh kayak gini. Kalau emang semisal tetangganya nggak suka sama kucing-kucing yang dipunya kita semua, ya kita keep kucingnya di rumah aja, jangan dibebasin keluar. Karena kita nggak tahu ya, ada yang misalkan alergi sama kucing, ada yang suka gitu. Pokoknya jangan langsung dibawa kepala panas, tapi sans aja gitu, sans aja. Terima kasih. Ya, saya izin bertanya. Baik, dari majelis mana dengan nama siapa? Saya dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Saya bernama Nur Halijah. Bagaimana jika saya bertengkar dengan tetangga saya karena faktor anak saya dengan anak tetangga? Nah, ibu-ibu, teman-teman semua, tidak baik buat kita kalau berantem sama tetangga kita. Apalagi kalau semisal orang tua kita itu udah klop banget, mereka udah deket banget, terus kita malah berantem sama si anak tetangga itu, nggak boleh.
Nah, kembali lagi ke anak kita sendiri, ada adab di mana anak kecil juga udah harus punya adab itu. Diceritakan di salah satu kitab, yaitu Akhlaqul Banin, di kitab yang sama, bahwa seorang anak itu penting memiliki adab dari kecilnya. Nah, di kitab Akhlaqul Banin ini diceritakan ada satu anak yang namanya itu Ahmad. Dia tuh anaknya sangat sayang kepada orang tuanya, sangat soleh dan juga sangat beradab. Suatu ketika dia sedang berjalan bersama ayahnya ke kebun. Di sana ada satu pohon bunga yang sangat indah tapi bengkok rantingnya. Ahmad pun bertanya kepada ayahnya, betapa indahnya pohon ini, tapi mengapa rantingnya bengkok? Ayah pun menjawab, mungkin karena tidak diperhatikan oleh si tukang kebun itu. Lalu Ahmad pun berbicara lagi, bagaimana kalau kita luruskan ranting itu sekarang ayah? Ayahnya pun menjawab bahwa tidak gampang untuk meluruskan pohon ranting yang sudah bengkok. Dari sini kita belajar bahwa anak-anak yang tidak beradab dari kecilnya tidak akan bisa diubah sikapnya, tidak akan yang nakal jadi soleh. Meskipun bisa, tapi panjang prosesnya. Untuk itu, kita sebagai orang tua harus bisa mencontohkan hal baik, adab-adab soleh kepada anaknya, bagaimana sholat yang benar, bagaimana cara menghormati yang lebih besar dan yang lebih tua, dan bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, orang yang setara, dan yang lebih muda. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak mengajarkan hal-hal beradab kepada anak kita, sehingga nanti saat mereka besar, mereka tuh menjadi anak yang nakal, tidak tahu sopan santun. Karena sikap itu kan tidak bisa diubah kalau tidak ada kemauan dari diri sendiri. Nah, itu dia jawabannya Ibu. Nah, para hadirin semuanya, sampai di sini dakwah saya hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Semoga dengan kesempatan saya akan